Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah program komputer yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video tutorial pengaplikasian GeoGebra dalam menyelesaikan permasalahan matematika sebagai tugas ujian akhir semester genap tingkat 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nur Anggraeni dengan NIM 2051402, kelas 2B Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Adapun materi pembahasannya yaitu yang pertama, menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Kemudian yang kedua, menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Dan yang ketiga, visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Masuk ke pembahasan pertama yaitu menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Untuk contoh soalnya yaitu nilai maksimum Z sama dengan 100X ditambah 120Y yang memenuhi 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 10, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0 adalah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu mengenai permasalahan program linier. Nah, jadi pertama kita buka aplikasi GeoGebra, maka tampilan awalnya ini akan seperti ini ya, seperti pada layar. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal input pertidaksamaan yang sudah disediakan di soal. Nah, untuk input yang pertama kita masukkan pertidaksamaan ke 1 yaitu 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 10. Kemudian enter. Dan untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Setelah itu enter kembali. Nah, dari tampilan ini kita bisa mengubah warna. Nah, caranya bagaimana? Kita klik titik 3 yang di samping ini, kemudian kita pilih settings. Kemudian di tab color ini kita bisa mengubah warnanya sesuai keinginan. Misal warna merah untuk pertidaksamaan yang pertama. Kemudian untuk stylenya kita juga bisa mengubah fillingnya dari bentuk standar misalkan ke bentuk hatching. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pertidaksamaan kedua juga bisa kita ubah tanpa meng-close tampilan tersebut. Kita langsung saja klik pertidaksamaannya. Kemudian colornya kita juga bisa ubah, misal warna hijau. Nah, untuk stylenya disesuaikan sesuai keinginan. Di bagian filling kita bisa memilih banyak pilihan. Nah, kita ubah ke dalam bentuk hatching. Nah, kita klik hatching, maka tampilannya akan berubah seperti berikut. Nah, langkah selanjutnya kita bisa zoom in untuk tampilan grafiknya agar terlihat jelas. Selanjutnya kita inputkan persamaan dari soal yang sudah diberikan gitu ya. Dari bentuk pertidaksamaan ini kita ubah menjadi bentuk persamaan. Langsung saja input untuk persamaan yang pertama berarti menjadi 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Enter. Kemudian untuk persamaan yang kedua menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Kemudian enter kembali. Jangan lupa untuk syarat sumbu X dan sumbu Y-nya kita masukkan juga. X sama dengan 0 sama enter, dan Y sama dengan 0, enter. Nah, setelah itu kita akan mencari perpotongan antara kedua grafik dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, langkahnya kita pilih peralatan poin ini, kemudian kita pilih intersect atau perpotongan. Nah, untuk perpotongan yang pertama, kita pilih persamaan yang pertama terlebih dahulu, kita klik, kemudian klik sumbu Y. Nah, maka muncul titik perpotongan di titik A. Kemudian untuk perpotongan yang kedua, kita klik persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Maka muncul perpotongan di titik B. Untuk yang selanjutnya, kita klik persamaan yang kedua, kemudian klik sumbu X. Maka muncul titik perpotongan di C. Selanjutnya kita mencari perpotongan antara sumbu
Y dan sumbu X. Kita klik sumbu Y, kemudian kita klik sumbu X. Ini harus hati-hati ya supaya perpotongannya pas. Nah, maka muncul titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y di titik D. Nah, kita bisa klik move terlebih dahulu. Nah, setelah itu, ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kita harus mengarsir daerah penyelesaiannya dengan menggunakan poligon. Kita gabungkan titik A, titik B, titik C, dan titik D menggunakan poligon. Ini peralatan yang kelima. Kita klik, lalu pilih poligon. Kita hubungkan titik A ke titik B, kemudian ke titik C, titik D, kemudian kembali lagi ke titik A. Nah, maka ini daerah penyelesaiannya. Selanjutnya kita klik move kembali. Nah, kita bisa mengubah warna daerah penyelesaian atau poligon ini. Kita bisa ubah caranya. Ini di bagian poligon, kita klik titik 3, kemudian pilih setting. Kemudian di bagian tab color kita bisa mengubah warnanya, misal menjadi warna biru seperti ini. Kemudian di bagian stylenya, di bagian filling kita bisa mengubah ke dalam bentuk lain, misal dalam chessboard. Kita ubah, nah maka daerah penyelesaiannya akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kita bisa memunculkan nama dan nilai dari titik-titik penyelesaian, daerah penyelesaian. Caranya kita klik titiknya, kemudian klik kanan, pilih settings, kemudian di bagian show label, kita ubah menjadi name and value. Lakukan hal yang sama tanpa meng-close tampilan, kemudian klik titik B, ubah menjadi name and value, dan seterusnya sampai titik D. Nah, setelah ini kita bisa close tampilan ini, kemudian untuk namanya bisa di drag, ditempatkan di tempat sesuai keinginan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai optimum dari daerah penyelesaian tersebut dari titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, caranya kan tadi di soal sudah diberikan ya nilai optimum atau fungsi optimumnya itu Z sama dengan 100X ditambah 120Y. Nah, maka untuk yang pertama kita input dulu untuk titik A. Berarti masukkan NA sama dengan 100XA. A-nya dalam kapital karena menandakan bahwa itu koordinat ya, titik gitu. Ditambah 120YA, lalu enter. Nah, maka muncullah nilainya. Kemudian selanjutnya untuk titik B, berarti NB sama dengan 100XB ditambah 120YB. Kemudian enter. Untuk yang C-nya berarti NC sama dengan 100XC ditambah 120YC. Kemudian enter, dan untuk titik terakhir untuk D, ND sama dengan 100XD ditambah 120YD, lalu enter. Nah, maka muncullah nilai-nilai dari titik A, titik B, titik C, dan titik D. Maka didapatlah nilai optimum atau nilai maksimum dari fungsi pertidaksamaan 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 10 dan 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 6, yaitu berada pada titik B dengan nilai 287,27. Pembahasan kedua, menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Untuk contoh soalnya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 3 cos 5x derajat ditambah 40 derajat pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan x derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai fungsi trigonometri. Nah, langkah pertama yang harus kita tempuh itu kita harus mengubah terlebih dahulu sumbu x-nya ke dalam satuan derajat. Nah, caranya bagaimana? Jadi di grafik koordinat Kartesius ini kita klik kanan,
kemudian pilih grafik. Setelah itu di bagian tab basic ini, di bagian dimensionnya kita ubah X min-nya menjadi negatif 100. Kemudian X max-nya kita ubah menjadi 280. Kemudian Y min-nya kita ubah menjadi negatif 5. Untuk Y max-nya kita ubah menjadi 5. Nah, setelah itu di bagian tab X axis ini kita ubah distance-nya, kita ubah menjadi 30. Kita ketik 30. Kemudian untuk unit kita ubah ke dalam bentuk derajat. Dan untuk label kita namai X. Serta untuk tab Y axis ini kita ubah distance-nya menjadi 1. Kita ketik 1. Kemudian untuk labelnya kita beri nama Y. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa close tampilan kolom ini. Kita bisa close. Nah, maka koordinat kartesiusnya akan berubah menjadi seperti ini. Sumbu X-nya dalam bentuk satuan derajat. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya, kita tinggal input saja fungsi trigonometri yang sudah terdapat di soal. Nah, kita input fx sama dengan 3 cos 5x derajat. Jangan lupa ya, di variabel x-nya kita gunakan derajat juga gitu, karena menunjukkan sudut gitu. Derajat ditambah 40 derajat. Kemudian kita klik enter. Nah, maka muncullah grafik fungsi trigonometri dari fx sama dengan 3 cos 5x derajat ditambah 40 derajat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari perpotongan antara grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita cari dulu perpotongan sumbu X dengan grafiknya. Nah, kita pilih peralatan poin ini, kemudian kita bisa pilih roots atau intersect juga bisa. Namun untuk sumbu X, perpotongan sumbu X dengan grafik, lebih mudah menggunakan roots supaya semua titik muncul secara otomatis gitu. Nah, sekarang kita pilih roots, kemudian kita klik saja grafiknya. Nah, maka muncul di sini akar-akarnya atau titik perpotongan antara sumbu X dengan grafik tersebut. Nah, sekarang untuk perpotongan sumbu Y dengan grafik, kita pilih lagi peralatan poin tadi, kita pilih yang intersect atau perpotongan. Kita klik, kemudian kita klik grafiknya, lalu klik sumbu Y-nya. Nah, maka muncullah perpotongan grafik dengan sumbu Y di titik S. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai ekstrim atau titik puncak dari grafik. Caranya sama, kita tadi klik peralatan poin, kemudian pilih ekstremum. Kita klik, kemudian klik grafiknya. Nah, maka ada muncul muncul titik puncak dari grafiknya. Nah, setelah itu kan tadi di soal ada batas atau interval, yaitu X berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita masukkan atau inputkan interval tersebut ke kolom input fungsi yang pertama. Caranya kita double klik, kemudian dalam kurung tulis intervalnya 0 derajat kurang dari sama dengan X derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Kemudian kita klik enter. Nah, maka terjadi perubahan grafik. Ini grafiknya dimulai dari 0 sampai 360 derajat. Adapun untuk nilai dari 0 ke negatif maupun dari 360 ke nilai positif atasnya itu berupa grafik garis lurus di sumbu X gitu, karena kita mulainya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, setelah itu kita bisa klik peralatan ini, move, untuk memindahkan grafik agar terlihat jelas. Kita bisa menggeser grafik, kemudian klik move graphic view untuk mengubah jarak antar sumbunya
Kemudian ini untuk sumbu X-nya bisa diperkecil atau diperbesar. Nah, dirasa cukup, kita klik peralatan move lagi, terus kita bisa memunculkan nama dan nilai dari grafik fungsinya, juga dari titik-titik, perpotongan, dan titik puncak. Caranya, untuk grafik, kita bisa langsung mendrag fungsinya ke sini. Kita tempatkan sesuai tempat yang diinginkan. Nah, kemudian untuk memunculkan nama dan nilai dari titiknya, kita tinggal klik saja titiknya, kemudian klik kanan, pilih settings. Di bagian show label, kita ganti jadi name and value. Lakukan hal yang sama pula terhadap titik-titik yang lainnya. Name and value, tanpa meng-close tampilan ini, kita langsung saja klik titik-titiknya, kemudian diubah show labelnya menjadi name and value. Sampai titik-titiknya terisi. Nah, jika sudah muncul untuk nama dan nilai dari titik maupun grafiknya, kita bisa ubah atau bisa pindahkan letaknya sesuai keinginan. Kita tinggal drag saja untuk nama-namanya. Nah, jadi tampilan grafik fungsi trigonometri fx sama dengan 3 cos 5x derajat ditambah 40 derajat. Ini tampilannya seperti pada layar. Pembahasan ketiga, visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Untuk contoh soalnya yaitu, visualisasikan volume benda putar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 4 terhadap sumbu X. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai volume benda putar. Nah, untuk contoh soal dan langkah penyelesaiannya kan tadi sudah diberikan gitu ya di soal, terdapat fungsi polinom. Nah, untuk langkah pertama kita langsung saja input fungsi tersebut yaitu fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 4. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur tampilan grafik seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari titik perpotongan antara grafik dengan sumbu X. Nah, caranya kita pilih peralatan nomor 2 atau poin ini,
kemudian kita pilih intersect atau perpotongan, kemudian kita pilih. Setelah itu kita klik grafiknya dan klik sumbu X-nya. Nah, maka muncullah titik perpotongan di A dan di B. Nah, langkah selanjutnya kita ambil batas dari sumbu X secara sembarang gitu ya. Nah, di sini saya mengambil batas sumbu X-nya itu X sama dengan 0,5. Kemudian enter. Nah, maka muncul garis X sama dengan 0,5. Nah, setelah itu kita cari perpotongan garis dengan sumbu X, kemudian perpotongan garis dengan grafik fungsi polinomnya. Caranya tadi sudah kita klik ya intersect, tinggal langsung saja kita klik garisnya, kemudian klik sumbu X, nah maka muncul perpotongan di titik C. Kemudian klik garisnya, klik grafik polinomnya, nah muncul perpotongan di D. Setelah itu kita hilangkan atau hide garis X sama dengan 0,5-nya. Di sini kan ada bulatan ya di samping kirinya, kita klik saja. Nah, maka garisnya akan hilang. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan titik D ke titik C. Kita pilih peralatan nomor 3, kemudian kita pilih segmen untuk menghubungkan titik D dan titik C. Kita klik titik D, kemudian kita tarik dan klik titik C. Nah, maka muncullah segmen G. Setelah itu, kita munculkan slider. Di sini kita klik, pilih slider, kemudian klik di sembarang koordinat. Nah, maka muncul, kemudian dari number kita ubah menjadi angle. Nah, secara otomatis name-nya juga berubah menjadi alpha. Dan untuk increment-nya kita ubah menjadi 0,5. Lalu klik OK. Nah, di sini alpanya 45 derajat. Kita geser dulu ke kiri sampai alpanya kita ubah sampai 0 derajat terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita munculkan grafik 3 dimensinya. Caranya di sini di sudut kanan atas kita klik view, kemudian klik titik 3. Nah, di sini ada 3D grafik. Kita klik. Nah, maka muncul seperti ini. Untuk grafik 2 dimensinya kita geser supaya terlihat. Nah, setelah muncul di sini koordinat grafik 3 dimensi, kita tulis rumus supaya terlihat gitu ya perubahan atau sketsa volume benda putarnya. Kita tulis surface kurung siku A, F A cos B, F A sin B, A, XA, A-nya besar. Kenapa XA? Karena di sini batas awalnya itu berada di titik A, maka itu tuh nilai X dari titik A. Kemudian koma XC, karena di sini batas yang sudah kita tentukan gitu ya, ada garis ini berakhirnya di titik C, maka di sini tulis XC kurung tutup koma B, 0, alpha. Kemudian tutup kurung siku, enter. Nah, setelah itu kita bisa slideshow dari sudutnya. Kita bisa perkecil grafik 3 dimensinya supaya terlihat. Nah, maka menjadi seperti ini visualisasi volume benda putarnya terhadap sumbu X seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah warna dari tampilan tersebut. Klik titik 3 yang di sini, kemudian klik setting. Nah, ini di bagian color kita bisa ubah, misal warnanya jadi hijau seperti ini, kemudian di
advance-nya. Ini kita ubah menjadi alpha lebih dari 0. Di bagian advance, khusus condition to show object, kita beri atau tulis alpha lebih dari 0. Kemudian setelah itu kita bisa close. Nah, maka muncul di sini ada batas grafiknya gitu ya, seperti gambar di 2 dimensi ini gitu. Nah, kita bisa stop terlebih dahulu slideshow-nya, kemudian kita sudutnya pindahkan ke 360 derajat, bisa langsung diketik juga. Kita close keyboardnya, ini bisa diketik langsung 360 derajat, enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian jika kita mau lihat dari segala arah, kita bisa klik peralatannya ini, kemudian pilih rotate 3D graphic view. Nah, kita bisa merotasi ini dari tampilan depan seperti ini, kemudian jika diputar menjadi seperti ini. Nah, jadi visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X dari fungsi fx sama dengan X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi 2X kurangi 4, ini seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.